Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Ahmad Arifin. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang tayamum. Ya. Jadi kali ini untuk video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang tayamum. Apa sih itu tayamum? Yang pertama itu tayamum ialah mengusap muka dan kedua tangan dengan menggunakan debu yang suci. Jadi tayamum itu adalah mengusap atau istilahnya menggosokkan debu dan juga pasir atau yang lainnya ke muka dan juga tangan. Ya. Jadi kenapa kok kita disuruh untuk tayamum itu dikarenakan yang pertama yaitu tidak adanya air ataupun di saat kita sedang sakit ya. Jadi jika kita sakit tidak ada air, yang mana sakit tersebut itu tidak bisa ataupun akan menjadi semakin parah ketika kita menggunakan air. Jadi untuk bersucinya, untuk menggantikan wudhunya kita bisa menggunakan debu atau bertayamum ya. Terus yang kedua adalah sebab-sebab tayamum. Sebab-sebab tayamum itu ada 3. Yang pertama itu dikarenakan tidak adanya air yang bisa memenuhi syarat kesucian dan telah berubah menjadi air mutanajis atau yang tidak bisa mensucikan lagi. Terus yang kedua yaitu ketika berhalangan menggunakan air seperti halnya sedang sakit ataupun udzur yang lainnya, atau sedang luka atau kebakar seperti itu kan tidak bisa menggunakan air. Terus yang ketiga adalah air yang ada itu tidak cukup untuk bersuci dan hanya bisa digunakan untuk keperluan yang lain seperti halnya untuk minum ataupun untuk meminumi binatang ternak, dan tidak cukup untuk bersuci ataupun untuk berwudu kala itu. Jadi kita diperbolehkan untuk bertayamum. Terus yang kedua syarat-syarat tayamum yaitu yang pertama adalah menggunakan debu. Nah, debu yang digunakan di sini itu adalah debu yang suci atau debu yang tidak mengandung najis ataupun yang lainnya. Jadi murni debu. Dan di situ debu tersebut tidak boleh tercampuri oleh yang namanya dakikun atau semacam bedak ataupun gelepung cara itunya. Jadi debu tersebut itu harus murni dari debu, bukan campuran dari bedak ataupun sesuatu yang seperti debu lainnya. Terus yang kedua mengusap wajah dan kedua tangan. Mengusap wajah dan kedua tangan itu adalah termasuk syarat-syarat tayamum. Terus yang ketiga adalah menghilangkan najis yang terdapat di anggota badan kita terlebih dahulu sebelum bertayamum. Terus yang keempat adalah masuk waktunya sholat. Jadi ketika kita mau bertayamum tapi kok belum masuk waktunya sholat, maka kita tidak diperbolehkan untuk bertayamum dulu, ataupun tayamum yang kita lakukan itu tidak sah ya. Jadi ketika kita mau bertayamum itu diharuskan sudah masuk waktunya sholat, baik itu waktu sholat asar ataupun sholat duhur ataupun yang lainnya. Jadi ketika kita bertayamum di luar waktu sholat tersebut, maka tayamum yang kita lakukan itu tidak sah ataupun tidak diterima, seperti itu. Terus yang keempat yaitu yang kelima, tayamum hanya boleh dilakukan 1 kali untuk sholat fardu. Nah, di sini itu ketika kita sedang bertayamum untuk sholat fardu itu hanya boleh kita gunakan, atau 1 kali tayamum hanya boleh digunakan untuk 1 sholat fardu ya. Jadi tidak boleh untuk 2 sholat fardu. Walaupun kita sedang bertayamum dan sudah melakukan sholat fardu, misalnya sholat duhur,
toh sholat tayamum kita itu belum batal, itu tidak boleh bagi kita untuk sholat lagi dengan satu tayamum yang sama. Jadi ketika kita sudah sholat duhur dengan satu tayamum, maka untuk sholat asarnya kita harus ataupun diwajibkan untuk bertayamum lagi. Seperti itu. Jadi untuk satu fardu satu tayamum. Tapi kalau ketika kita melakukan sholat sunat seperti sholat ba'da duhur, qabla duhur, ataupun sholat duha, itu kita boleh menggunakan satu tayamum untuk beberapa sholat sunat, bahkan tak terbatas ya. Ketika tayamum itu kita bisa menggunakannya untuk sholat sunat banyak, jadi tidak hanya satu. Terus yang kedua, kita akan mempraktekkan tayamum ya. Tayamum itu seperti apa prakteknya dan seperti apa caranya, nanti kita praktekkan. Nah, terus yang pertama kita belajar untuk niatnya dulu ya. Niat tayamum itu yang pertama itu adalah nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala, yang artinya aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Jadi untuk memperoleh kebolehan melaksanakan sholat tanpa berwudu, yaitu niatnya seperti itu. Listibahati sholati, untuk amrih kewenangannya sholat atau kebolehannya melaksanakan sholat tanpa berwudu, hanya dengan bertayamum, itu seperti itu. Terus yang selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah mengambil debu yang ada di sekitar kita itu dengan menggunakan telapak tangan kita. Jadi diusahakan tempat yang akan kita ambil debunya itu adalah tempat yang tidak tersentuh najis ataupun tidak terkena najis, seperti tembok. Kalau bisa tembok itu yang bagian atas, yang agak susah untuk diraih, itu insya Allah debunya di situ suci. Kecuali kalau debu di situ tembok tersebut itu dekat dengan kandang ayam atau kandang sapi yang sering dibakar kotorannya, itu kan sudah pasti ada najisnya karena daerah sekitarnya juga ada najisnya. Jadi kita sebaiknya mencari tempat yang kira-kira benar-benar jauh dari najis dan suci. Yang bisa kita lakukan itu adalah kita dengan menempelkan tangan kita ke bagian yang bisa diambil debunya, seperti ini. Saya makan adalah tembok ini, saya tempelkan. Kan sudah ditempelkan. Terus ada yang berpendapat kita harus membersihkan debunya seperti ini. Jadi biar debu-debu yang lain itu tidak menempel dan terbuang. Terus ada juga yang mengatakan ditiup ini. Nah, itu ada dua versi, silakan dari teman-teman untuk memilih yang mana. Terus untuk itu ketika berpraktek tayamum itu kita aplikasikan yang pertama itu bagi dua. Jadi tangan ini yang sudah ada debunya itu dibagi dua, ini bagian atas dan bagian bawah. Ketika mengusap telapak tangan nanti kita bagi dua, tapi untuk ketika membasuh wajah tidak kita bagi dua, kita langsung saja ya. Jadi yang pertama kita buka dulu wajah kita seperti ini, lalu setelah itu kita tempelkan jari jemari kita itu di tepat bagian batas antara rambut dan juga kepala wajah ya. Jadi kita usapkan dari atas seperti ini. Nah, itu sudah cukup. Nah, kita ulangi sekali lagi, kita tempelkan bagian sini, kita tarik ke bawah. Nah, harus sampai rata semua. Jadi bagian wajah itu harus kita jangkau semua. Sekiranya sudah terjangkau semua, insya Allah sudah cukupi. Itu cukup satu kali saja. Jadi untuk tayamum itu cukup satu kali basuhan saja. Terus yang kedua,
kita ambil debu lagi untuk masuk kedua tangan kita. Tempelkan. Usahakan jangan di tempat yang tadi kita ambil debunya ya. Di tempat yang kita ambil debunya itu yang berbeda, bukan tempat yang tadi kita ambil debunya. Ya sedikit bergeser lah, biar tidak sama debunya atau mustakmal. Jadi tempatnya kita usahakan geser sedikit biar debunya tidak debu yang mustakmal. Nah itu setelah kita ambil terus kita bersihkan seperti ini, ataupun bisa ditiup. Nah terus untuk tangan itu kita bagi dua ya, kita bagi dua seperti ini, yang bagian atas dan debu bagian atas dan debu bagian bawah. Nah seperti kita itu dulu, tangan kita buka dulu. Nah kita untuk bagian tangan debu yang atas itu digunakan untuk membasuh tangan bagian bawah seperti ini. Kita tempelkan, lalu kita tarik ke bawah. Nah ini untuk tangan yang bagian atas tadi kita kan udah bagi dua tangan kita, debu bagian atas dan debu bagian bawah. Terus untuk debu tangan bagian bawah kita tarik untuk membasuh, untuk mengusap telapak tangan yang atas atau bagian tangan yang bagian atas ini. Terus kita putar ke sini. Jadi jangan sampai debu kita itu jatuh lagi ke daerah yang ada debu sucinya. Nanti itu bisa menjadi mustakmal. Kenapa kok dibagi dua? Itu karena supaya debunya itu rata untuk ke tangan kita. Jadi yang bagian atas itu untuk telapak tangan yang belakang. Nah untuk yang bagian debu yang telapak tangan bawah ini untuk bagian tangan yang atas ini. Seperti ini caranya. Tempelkan untuk bagian atasnya, kita tarik ke bawah sampai rata semua, sampai ke siku. Terus kita putar untuk debu yang bawahnya yang belum kepakai, kita tarik ke bawah, tarik bawah ke atas sini, terus sampai diputar di sini sampai ke jempol. Nah sudah, seperti itulah cara bertayamum yang benar. Nah di mana itu niatnya? Nah niatnya itu tadi ketika kita membasuh atau mengusap mengusap wajah, ataupun sebelum bertayamum bisa. Jadi kita tempelkan tangan kita ke tembok itu sambil niat nawaitu tayamum listibahati sholati lil fardhon lillahi ta'ala. Kita tempelkan lalu kita ambil debunya, itu ketika tempelkan kita juga sambil berniat ya teman-teman, seperti itu. Nah mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk pertemuan kali ini dengan pembahasan tayamum. Semoga bisa bermanfaat ya. Banyak kesalahan mungkin yang tidak diketahui oleh saya, itu mutlak murni semua karena ketidaktahuan saya, dan kesempurnaan itu semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sekian video yang bisa saya buat. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.